Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Sisbana, mahasiswa program studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat tugas yang ke-9 untuk mata kuliah pemrograman objek. Jadi saya akan membuat kelas dan objek ya. Oke, di awal ini kita mengimport scanner. Alasannya simple. Program ini butuh membaca input dari keyboard, jadi kita butuh alatnya. Nah, scanner ini seperti pintu masuk data dari user. Oh ya, selanjutnya di sini ada kelas ya, dengan nama kelas barang 222421114 dan 222421114 ini merupakan NIM saya. Nah, di baris ini kita mendefinisikan sebuah kelas. Nah, kelas ini berfungsi sebagai cetakan untuk membuat objek barang seperti barang yang nanti dibuat untuk mengikuti struktur kelas ini. Nah, selanjutnya di sini ada variabel nama disiapkan untuk menyimpan teks nama barang karena nama pasti berupa kata, tipe datanya pakai string. Selanjutnya di sini ada jumlah ya. Variabel jumlah ini dipakai untuk angka. Nah, pemilihan integer itu logis, karena jumlah barang pasti berupa bilangan bulat. Nah, selanjutnya di sini ada konstruktor. Nah, yang paling menarik dari kelas ini adalah bagian konstruktornya, karena ada 4 konstruktor ya di sini. 4 konstruktor yang berbeda. Kenapa harus banyak? Nah, karena ini namanya konstruktor overloading. Dan tujuannya adalah memberi fleksibilitas saat membuat objek. Jadi kadang kita cuma tahu nama barang, kadang kita cuma tahu jumlahnya, kadang kita tahu dua-duanya, dan kadang kita belum tahu apa-apa. Jadi dengan menyediakan beberapa konstruktor, kita memberi kebebasan bagaimana objek itu ingin dibuat sesuai kebutuhan data yang tersedia. Ini jauh lebih baik daripada memaksa pengguna memasukkan semua data lengkap setiap saat. Jadi yang pertama ini ada konstruktor tanpa parameter. Jadi artinya kalau kita bikin objek tapi belum punya data, objek tetap bisa dibuat. Kita kasih nilai default dulu supaya objek nggak kosong. Nah, selanjutnya di sini ada konstruktor dengan parameter string. Jadi yang ini konstruktor nih kalau kita cuma tahu nama barang, jumlahnya otomatis 0 dulu. Ini bentuk fleksibilitas dalam pembuatan objek. Sementara yang ini merupakan konstruktor dengan parameter integer. Nah, ini dipakai kalau kita cuma tahu jumlahnya saja. Nama barangnya belum ada. Jadi kita kasih default 0. Untuk sementara. Nah, lagi-lagi tujuannya itu untuk fleksibilitas. Soalnya di sini ada konstruktor dengan 2 parameter. Ini yang paling lengkap. Kalau dua-duanya sudah diketahui, kita langsung isi dari awal. Ini konstruktor yang paling sering dipakai. Nah, soalnya ada method tampil. Nah, ini adalah cara objek memperkenalkan dirinya sendiri. Kita tidak print di main supaya struktur program tetap rapi. Setiap objek bertanggung jawab menampilkan informasinya sendiri. Selanjutnya di sini ada public class ya dengan nama Mutia 222421114. Nah, ini masuk ke program utama. Dari sinilah eksekusi program berjalan. Nama kelas ini adalah titik mulai dari program tersebut. Oke, soalnya di sini ada scanner ya, KB sama dengan new scanner. Nah, scanner ini dibuat untuk menerima input dari user. Tanpa baris ini, program ini tidak bisa berinteraksi dengan pengguna. Lalu ada masukkan nama barang. Program meminta user memasukkan nama barang, kita kasih from supaya pengguna tahu harus mengetik apa. Lalu ada string nama input. Ini baris ini mengambil input nama barang sebagai teks. Next line dipakai supaya bisa membaca spasi kalau ada. Lalu ada masukkan jumlah barang. Nah, program lanjut menanyakan jumlah barang. Kita pisahkan input agar lebih jelas bagi pengguna.
Lalu ada integer jumlah input. Baris ini membaca input jumlah dalam bentuk angka. Kalau user mengetik huruf, pasti error. Tapi untuk tugas pemula ini normal. Oke, lalu di sini ada objek dari input user ya. Nah, jadi di sini kita membuat objek barang berdasarkan input pengguna karena user memberi dua data. Kita pilih konstruktor dengan dua parameter. Lalu ini minimal dua objek ditambahkan. Nah, objek kedua dibuat secara langsung tanpa input user. Ini contoh bahwa kita bisa membuat barang dengan cara hardcode. Ini juga sama ya, seperti sebelumnya, tapi untuk barang yang berbeda, inilah manfaat OOP. Satu kelas bisa menciptakan banyak objek yang berbeda. Lalu kita masuk ke tampilkan semua objek. Jadi di sini, objek pertama menampilkan dirinya. Kita tidak menulis print ulang, cukup panggil method tampil. Ya. Nah, selanjutnya untuk objek kedua tampil dengan cara yang sama. Ini menunjukkan konsistensi penggunaan method di tiap objek. Objek ketiga juga tampil dengan cara yang sama. Metode OOP membuat kode lebih bersih. Nah, lalunya ini ada hitung total jumlah ya. Baris ini menghitung total jumlah semua barang. Data di dalam objek bisa dipakai untuk perhitungan lain, jadi objek bukan hanya tempat menyimpan data, tapi bisa diolah. Lalu yang terakhir ini ada total semua jumlah barang. Nah, terakhir ini hasil perhitungannya ditampilkan. Ini memberikan informasi akhir kepada pengguna. Nah, oke. Langsung saja kita buat ya. Di sini. Jadi di sini kita ketik dir. Nah, saya sudah menyimpan ini pada file desktop. Oke, jadi kita masuk ya. Kita ketik cd. Terus desktop. Enter. Nah, kita udah masuk. Lalu kita ketik dir. Untuk melihat ya, kalau kita sudah membuatnya. Nah, di sini ya, saya sudah menyimpannya dengan nama file mutia 222421114.java. Oke, kita masuk dulu ya. Kita ketik javac, terus -cp, titik, spasi lagi, kita ketik mutia 222421114 ya. Terus .java. Kita enter. Nah, ini kita udah masuk ya. Kita tinggal mengetik lagi. Ini kita ketik Java aja, nggak pakai C-nya. Menampilkannya cp titik, kita ketik lagi nama filenya mutia 222421114. Kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama barang ya. Sorry, ini kita perbesar dulu agar kelihatan. Oke. Nah, jadi di sini masukkan nama barang ya. Kita akan masukkan pensil ya. Oke. Nah, jumlahnya itu mungkin 5. Enter. Nah, ini udah ditampilkan ya data barangnya. Ini yang udah kita input pada yang tadi. Di sini bisa dilihat sebentar. Oke. Sorry. Nah. Oke. Nah, bisa dilihat ya ini. Sesuai dengan yang sudah kita buat. Ini ya untuk kita kan sudah menambahkan minimal 2 objek tambahan ya. Jadi kita sudah menambahkan di sini ada buku dengan jumlah 12. Oke, sama ya. Terus untuk barang yang ketiga ini ada pulpen dengan jumlah 10. Nah, jadi
Ini setelah total semua jumlah barang ini sudah dijumlahkan 5 tambah 12 ditambah dengan 10. Jadi semuanya 27. Oke. Ini udah berhasil ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, kapan kita menggunakan library scanner? Nah, library scanner ini digunakan ketika program membutuhkan input secara dinamis dari pengguna pada saat runtime. Nah, scanner digunakan untuk membaca berbagai jenis data seperti string, integer, double, boolean, dan lain-lainnya. Nah, scanner memberikan fleksibilitas karena nilai tidak harus ditulis langsung di dalam kode. Oke, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.